kita masih bisa menyempatkan diri datang ke halaman klinik Siti Fatimah untuk silaturahim sekaligus mengikuti kajian Ahad pagi PJM Pare. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah untuk menuju ke halaman klinik Siti Fatimah pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan kita bersama, mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita di halaman klinik Siti Fatimah, tetapi harapan terbesar kita, mudah-mudahan Allah kelak akan mengumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada guru-guru kita, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga sampai nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kajian pagi hari ini yang akan menyampaikan materi adalah beliau Ustadz Agastya Harjunadi yang akan membawakan tema resolusi keluarga tangguh untuk Indonesia Emas. Untuk itu sebelum kajian kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Agastya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma iftah alaina hikmatak wansur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bapak Ibu majelis Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita wajib, tidak harus, bukan himbau lagi. Kalau nasihat itu kan kita menghimbau ayo bersyukur, tidak. Ini sudah langsung saya sampaikan, wajib bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Ibadah selain yang sholat, selain zakat, puasa yang wajib apa Bu? Setiap pagi bangun
mengucapkan doa alhamdulillah. Maka kalau lupa dosa nggak Pak? Bisa jadi. Karena ada hadis Rasulullah disebutkan siapa yang bangun di pagi hari lalu di benaknya, di hatinya, di pikirannya hanya dipenuhi urusan dunia, maka Allah akan porak-porandakan urusannya. Dan Allah akan berikan hanya jatah dia saja. Lalu Allah SWT buat hati hamba ini yang lalai ini ya selalu terburu-buru, dicemaskan dengan urusannya, dan bahkan dia selalu merasa kurang. Di pikirannya selalu mencari dan meminta. Tapi kalau di pagi hari dimulai dengan alhamdulillah, mensyukuri nikmat Allah yang telah dan sedang dimilikinya, ridho dengan segala keputusan Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, ridho dengan segala macam kondisi keluarga hari ini, keluarganya, tidak perlu lirik-lirik keluarga orang lain, kalau itu lebih hijau. Ridho, syukur ayah, bunda, bapak ibu, maka Allah jadikan qanaah dalam jiwa. Allah akan penuhi jiwanya dengan jiwa yang penuh benar dengan syukur, mudah untuk menerima dan meridhoi apa yang diberikan, bersyukur. Allah akan mudahkan segala urusannya, dan Allah akan berikan banyak jalan hidayah dan keberkahan. Nah, ini Rasulullah yang menyampaikan. Makanya setiap pagi selain bersyukur kepada Allah, kalau boleh mungkin ya saya hanya menyarankan, kembali lagi hanya menyarankan. Tadi sudah bilang wajib, tapi nggak boleh Bu ya, langsung keras gitu kepada anak, no, kamu wajib. Waduh, kalah lagi. Jangan gitu dipahaminya, jangan langsung ini kata Ustaz ini nanti wajib. Bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Ajak anak-anak mencintai kewajiban dia sebagai seorang mukmin. Yang paling utama mengenal dan mencintai Allah, ma'rifatullah. Dialog kepada anak selalu kaitkan dengan semuanya ini adalah rezeki dan nikmat dari Allah SWT. Kenalkan betapa baiknya Allah memberikan takdir yang paling sempurna, meskipun ya, ada yang tidak sesuai harapan. Betapa banyak Bapak Ibu, gak harus kita yang doif ini, Nabi Muhammad sendiri ada beberapa yang memang tidak sesuai harapan. Bukankah Rasulullah berharap keluarganya yang paling semangat membela dakwahnya, yang ikut membina dari kecil hingga dewasa, beliau berharap agar masuk Islam, memeluk Islam, tapi Allah tidak kabulkan. Itu harapan Muhammad, kekasih Allah yang paling dicintai. Disitulah Allah menunjukkan Allah yang maha kuasa. Tapi ketika harapan kita, doa-doa kita diijabah dan diberikan oleh Allah, itu adalah bentuk kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemikiran ini, perasaan ini pasti ada hubungannya dengan keyakinan dan akidah yang benar kepada Allah. Maka karakter yang paling penting, yang paling utama untuk resolusi keluarga adalah salimul akidah. Milikilah akidah, keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akidah itu jangan sampai hanya dimaknai sekedar
Allah Maha Kuasa, Maha Rahman Rahim. Kemudian saya ikutin syariat, insya Allah itu sudah bagus. Tapi ada yang lebih dalam lagi, Bu, yaitu keputusan kita dalam hidup. Jangan-jangan bisa jadi ada beberapa keputusan kita yang kadang-kadang itu cenderung memuaskan diri tapi lupa Allah. Ini sebagai contoh, waktunya pengajian, kok ada diskon nih akhir tahun. Ya Bu ya, Ibu ini 12. Bentar lagi Bu ya. Kita berapa sekarang ini? Wah, saya nggak lihat tanggal kan ya. Bersyukur Bapak istrinya udah nggak perhatian sama tanggal. Tiap hari mau belanja maksudnya. Atau diskon hari akhir tahun, diskon Natal. Nanti ada tanya, Ustaz boleh nggak diskonan tapi Natal? Itu nanti yang bahas Ustaz lainnya, bukan saya. Kembali, kadang-kadang begitu, kita itu diuji dengan keinginan-keinginan kita sendiri. Saya ingin punya suami, dia yang kucinta satu-satunya. Setelah jadi suami Bu, ya gitu. Kadang-kadang begitu Pak, gini doang nih gitu. Ya, tidak sesuai harapannya. Di situ Bu diuji. Gak usah Ibu, para nabi dan rasul diuji dengan keluarganya. Tidak ada yang ideal dalam berkeluarga, tidak. Semua punya ujiannya masing-masing. Maka perlu ada resolusi standar karakter utama di setiap keluarga. Salimul akidah, benar berkeyakinan, berprasangka, berperasaan, berpikiran sebagaimana Allah berkehendak. Di setiap konflik, permasalahan hidup dan lain sebagainya. Ada konsep rububiyah, ada konsep uluhiyah, ada asma wa sifat. Nah, ini perlu kita pelajari dengan mendalam. Dan kita tidak perlu langsung semua paham, Bapak Ibu. Saya pun masih belajar, masih terus menambah ilmu, karena memang wajib belajar berilmu, punya guru. Nah, ini juga, ini nanti ada bagian. Jadi yang ingin saya terangkan di sini ada 10 karakter utama dan ada instrumen pendukungnya. Karena banyak keluarga yang tidak punya instrumen pendukung, walaupun 10 karakter ini ada, oleng. Akhirnya pecah rumah tangga. Oleng. Karena tidak memiliki pendukung. Salah satu instrumen pendukung utama Bapak Ibu, miliki guru, irsyadul ustad atau wasubahatul ustad, miliki mentor. Kalau dalam bisnis aja punya mentor, dalam berkeluarga kira-kira perlu nggak? Perlu, tapi banyak nggak sadar nih. Banyak nggak sadar. Pokoknya aku nikahnya sama dia yang ku cinta. Padahal sebelum menikah perlu ada ilmu. Segala sesuatu yang tanpa ilmu, cepat atau lambat pasti rusak. Ilmu yang paling pasti, selain 1 tambah 1 sama dengan berapa? 4. Oh iya ya, rumah tangga begitu ya. 1 tambah 1 4. Ada yang 1 tambah 1 11. Ya itulah rumah tangga. Kalau matematika 1 tambah 1 2. Yang paling pasti itu, segala sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu, yang qala Allah wa qala Rasul, cepat atau lambat pasti tergoncang dan rusak. Tapi kalau pakai ilmu, tergoncang iya,
Kan Allah akan uji ya. Allah akan uji dengan sedikit kelaparan, goncangan jiwa, ketakutan, kehilangan, ya, dan ditinggal meninggal, gitu ya. Nah, ini sakitnya di sini. Ya Allah, kan aku mau sehidup semati, tapi kamu mati duluan. Apakah aku harus mati? Jangan, Bu ya. Nikah lagi, Bu ya, loh. Karena ada teladan dua sahabat. Ya, salah satunya itu kalau nggak salah Muhammad ya, Abu Dzar kalau nggak salah, sama Abu Thalha. Nah, ada salah satu dari mereka ini yang mewasiatkan istrinya, loh. Nanti kalau aku meninggal duluan, kamu jangan nikah lagi ya. Biar kita sehidup sesurga nih. Nah, kira-kira ibu, bapak suaminya begitu gak? Enggak, minta Bu. Bapak ya maksudnya. Pak minta ke ibunya. Nah, karena memang suami istri ini akan disatukan kembali oleh Allah nanti di surga dengan suami dan keluarga. Sebagaimana nikmat di dunia, Bu, nikmat di surga mirip-mirip tapi rasanya beda. Di dunia kan senang kumpul orang-orang soleh, bertetangga, kemudian berkeluarga dengan keluarga yang baik, berkumpul kembali dengan ayah, ibu, anak. Nah, ini nikmat terbesar di dunia. Maka kalau ada orang mengorbankan keluarga demi karir, itu salimul akidahnya dipertanyakan. Ada gak? Banyak di luar sana mengejar karir untuk bekerja di perusahaan multinasional global, untuk penelitian, untuk pendidikan sampai profesor doktor. Dia lupa ada janji mitsaqon ghalidhon, teguh, yang harus dipegang dalam berkeluarga. Dia lupa, Bu. Akhirnya dia menyepelekan keluarganya, mengabaikan, karena mengambil langkah untuk berambisi mengejar karirnya. Bukankah itu diuji dengan keinginannya? Apakah betul kehendak Allah itu seperti itu? Atau kita menyadari peran sesuai fitrah sebagai ayah dan bunda di keluarga kita? Kalau disuruh memilih antara karir yang diberikan kompensasi uang, channel internasional, dengan keluarganya, kira-kira Bu, kalau untuk ibu-ibu dan perempuan ya, wanita solihah itu kira-kira gimana? Kira-kira aku tinggalkan keluargaku demi karirku, betul? Itulah bentuk kecelakaan akidah, karena tidak saling. Dia tidak mengenal Allah. Dia mengenalnya ego dan prasangka dirinya kepada Allah. Maka berhusnudzon kepada Allah itu ada ilmunya, Bapak. Tanpa ilmu mungkin bertahan 1-2 tahun seperti rumah tangga itu. Mungkin besok berubah, mungkin berubah. Tapi kalau nggak di backup dengan ilmu jiwa kita, suatu hari pasti capek. Karena kita fokus dengan perubahan pasangan kita. Nah, ini yang dimaksud dengan akidah kita, berkeyakinan kita kepada Allah itu kurang benar. Yang benar bagaimana? Ketika Allah sudah menghadirkan pasanganku ini, maka dialah ladang pahalaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dia bagaimanapun kelakuannya, aku berjanji bukan sama dia semata, tapi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kurang amanah dalam menafkahi, misal kita bicarain aja untuk laki-laki. Saya juga laki-laki. Kurang peka, Bu, ya. Apalagi, Bu? Ibu kita seperti saja dosa-dosa laki-laki. Naruh handuk sembarangan,
Apalagi Bu? Ngambil cucian setrikaan mungkin, berantakan, apalagi? Kenapa Bu? Hah? Apa tuh? Oh, pengalaman. Iya Bu, itu dikit-dikit sebenarnya curhat juga Bu. Ini saya mewakili bapak-bapak biar dimaklumi Pak. Ibu, laki-laki itu fitrahnya teladan ego. Jadi kalau ada makhluk yang egonya dibela oleh Allah, itulah laki-laki. Egonya dibela oleh Allah. Tapi selama ikut aturan Allah. Tapi kalau egonya kamu istri harus bekerja, ikut membantu program keluarga, harus kamu juga harus begini, terus dianya leyeh-leyeh doang. Nah itu namanya perlu diruyang, ya. Jangan-jangan kesambet gitu. Itu akidahnya nggak benar Bu. Suami begitu tuh. Fitrah laki-laki dia memimpin kawamah, ya. Mengayomi, menafkahi, membela kehormatan dan ego ilahiyahnya. Bukan egois, bukan, tapi ego ilahiyah. Karena ada naluri 3 ya Bapak. Ghorizatun nau, ghorizatun tadayun, ghorizatun bako. Nah, 3 ini fitrah yang kekuatannya itu, pembelaannya itu ada di laki-laki. Perempuan ada nggak? Ada. Makanya rumah tangga yang pecah itu umumnya karena egonya perempuan juga naik. Merasa dia lebih baik, sudah punya uang, bekerja sendiri, apalagi gelarnya udah tambah naik, ya kan. Kemudian dia punya akses banyak channel, bapaknya ngasuh anak di rumah, itu kebalik. Nah itu ego perempuan tak terbendung. Makanya perempuan yang paling mulia salah satunya adalah perempuan yang paling teladannya terhebat mengendalikan ego, bahkan menghapus, meruntuhkan ego itu. Ya nggak dihapus juga, tapi maksudnya ditekan. Siapa Bapak Ibu? Khadijah Al-Kubra. Kurang apa Bapak Ibu Khadijah? Cantik, darah biru, darah merah. Beliau itu klan Quraisy tertinggi Bapak. Quraisy itu ada klan-klan juga nih, kayak mungkin kalau dulu zaman Jawa itu tuh ada keraton, ningrat gitu ya, Raden dan lain sebagainya, kasta ya. Kalau dalam budaya Hindu, Brahmana, Sudra, ya. Beliau itu kasta tertinggi sosialnya. Hartanya menurut sirah disebutkan 2/3 Mekah hartanya milik Khadijah. 2/3. Alhamdulillah. Kemudian beliau juga selain hartanya, status sosialnya tinggi, usianya lebih senior. Kurang apa Bu egonya? Kumpul semua Bu. Tapi hebatnya dia letakkan itu semua di bawahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bu, hebatnya lagi harta beliau yang miliaran itu, bahkan ada yang menyebutkan sampai angka triliun Bapak. Habis total untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rumah tangga Muhammad tidak ideal, tidak ideal. Nabi Muhammad juga pernah Bapak Ibu merenggut, bisa dibilang apa ya, kena mental gitu ya. Istrinya susah diatur. Kan ada satu kisah ya, Nabi Muhammad itu merenung di satu tempat. Abu Bakar datang, kok diam aja nih mantuku gitu. Dan selain beliau gurunya, kiai saya gitu kan, dia mantu saya juga. Makanya Bu kalau punya anak gadis sopan nih, udah cari deket-deket aja. Mungkin itu kenalan, solehnya dijamin, udah nikahkan aja Bapak.
nikah karena ilmu, karena soleh dan solehah, insya Allah bantu. Allah tahu. Jadi cinta itu bisa tumbuh karena iman. Ala kuliah kembali. Beberapa saat agak lama Abu Bakar, ini kok Muhammad mantuku kok diem aja nih. Ya Rasul, ada apa? Aku ada masalah sama istriku, anakmu tuh. Ya bahasanya begitu lah bro. Terus Abu Bakar tadi juga sama, aku juga punya masalah istri. Udah diem aja tuh. Nah, akhirnya beberapa lama kemudian Umar datang. Ini pada diem kenapa? Ada riwayat yang lain menyebutkan tidak ada pembicaraan sampai Umar yang datang. Jadi sepi, pokoknya Abu Bakar juga namanya orang sopan santun, nggak berani nanya. Itu yang lain. Umar yang datang. Umar udah nunggu beberapa saat ini kok pada diem aja. Kenapa Abu Bakar sahabatku? Kenapa Muhammad mantuku begini? Umar nggak betah, akhirnya bilang, ini kenapa ya pada diemnya? Kenapa, ada masalah? Aku kesini tuh mau cari solusi, curhat, lagi bermasalah sama istriku nih. Nabi Muhammad langsung senyum sama gitu. Ini juga lagi pada punya masalah sama istrinya. Ya maksudnya adalah tidak ada yang ideal. Pasti diuji dengan yang paling kita cintai, pasangan kita, anak kita, atau harta-harta kita. Zuina linnasi hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantara minan dhahabi wal fiddah ila akhir ayat. Itulah ujian-ujian manusia kepada yang dia cintai. Ya, anak-anak, pasangan atau wanita, kemudian barang dagangan, harta, kendaraan, emas, perak, dan kendaraan dan sebagainya. Nah, ini ujian utama dalam keluarga. Pasti diuji. Man asaba min musibatin illa bi'idznillah. Semua ujian musibah, asobah itu salah satu maknanya Bapak Ibu adalah tepat mengenai sasaran. Pasti. Dan itu enggak salah. Allah memilih Bapak Ibu mendapat ujian ini. Dan setiap keluarga pasti berbeda. Maka keyakinan yang benar salimul akidah kepada Allah adalah bahwa ujian ini membuat keluargaku semakin teguh, semakin kokoh, dan semakin mulia di hadapan-Ku. Itu keyakinan yang betul. Bukan dikit-dikit saya aja deh. Nah, ini akidahnya celaka. Ya, ini agak-agak tegas begitu. Ya, enggak celaka yang sesat juga enggak, tapi ya mental kita harus yang tangguh. Ya, para sahabat dulu itu permasalahan itu ada seorang istri curhat ke Muhammad. Ya Rasulullah, suamiku ini dhaif, lemah. Dia nggak bisa nafkahin aku, malah aku yang membiayai hidup keluarga. Gimana dia Rasul? Kau berhak menceraikan dia atau menggugat, tapi ada yang lebih baik, bersabar dan jadilah sedekah untuk keluarga. Jadi Nabi Muhammad juga memberikan solusi yang adil. Boleh kalau suami tidak memenuhi haknya, kewajibannya, ibu boleh meminta. Tapi kalau masih bisa bertahan, yuk kita lebih fokus kepada menguatkan motivasi suami kita agar jadi qawamah yang benar, agar jadi pemimpin yang benar. Dukung dia, jangan dilukai hatinya. Bapak juga begitu, punya ibu yang dicintai, yang dulu diperjuangkan dengan penuh pengorbanan. Yuk, cinta itu perlu diwujudkan dengan biaya, Bapak. Karena kalau nggak ada biaya, cinta itu bisa pudar, Ibu ya. Benar, Bu? Nah, ini bukan level Khadijah sih, memang dia ya. Khadijah Bu bukan cuma dibiayain lagi, semua hartanya habis untuk dakwah. Maka Khadijah cuma satu, aku hanya meminta Allah semata. Ya, makanya sampai Allah mengirimkan salam kepada Khadijah. Jibril salam kepada Khadijah, disampaikan kepada Muhammad, dan Muhammad bilang di sana. Khadijah tahu nggak tadi Jibril datang? Ya terus gimana tuh? Kamu dapat salam dari Allah. Masya Allah, Ibu kira-kira gimana dapat salam dari Allah? Nyes gak sih Bu?
Ya Allah. Nah, itulah level wanita yang bisa menundukkan egonya di depan suami. Hadis Rasul yang lain menyebutkan wanita yang soleh, al-walud wa'ud ini al-walud yang mau diajak punya banyak anak. Udah deh, satu aja cukup. Pokoknya, nah itu coba diajak ngaji lagi. Atau aku menikah untuk ekspresi dan status. Aku mau child free saja. Kenapa kok child free? Nggak mau punya anak? Karena nggak mau menelantarkan anak. Ya dikira dia yang ngasih rezeki ya. Padahal anak dikasih Allah rezekinya sendiri. Nah ini karena keakidah. Apa? Ada nggak? Ada bapak di luar sana pakai jilbab bapak, tapi mempromosikan child free. Kalau memang nggak punya anak karena takdir Allah, itu beda urusan. Tapi kalau ini meyakini bahwa child free itu pilihan dan opsi hidup yang boleh bahkan diperjuangkan, bahkan dipromosikan atas nama ekonomi, ini nggak yakin dengan Allah Ar-Razzaq, nggak punya akidah yang benar. Nah ini salimul akidah ini betapa pentingnya gitu ya. Nah, yang kedua, resolusi keluarga kita setelah salimul akidah, mohon maaf tadi al-wadud banyak cinta, ya. Kasih sayangnya lebih besar. Istri yang salihah, kalau lagi marahan duluan ibunya yang meminta maaf dan berkasih sayang. Dan wa'ud kembali kepada suaminya, menjaga kehormatan suaminya kalau nggak ada, dan menyimpan aibnya, tidak membeberkan walaupun ke mertua atau orang tua, apalagi teman gosip ya. Arisan PKK, apa kabar bu? Sehat? Gimana anaknya? Masya Allah, bersyukur. Suaminya gimana bu? Itu masalahnya. Masalahnya di situ apa? Gitu, Pak Ustaz. Jangan begitu. Istri ya puncak tertinggi dari ibadah rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah ini menutup semua aib, memaafkan semua kekurangan, meridhoi dia suami kita, jadikan suami kita ladang pahala, dan fokus berbuat baik, ahsanu amal kepada Allah. Hak kita kepada dari suami yang tidak terpenuhi, mintanya sama Allah. Bukankah Allah jauh lebih baik daripada suami kita? Nah, bapak juga gitu. Kalau diuji dengan istrinya, katanya bapak beruntung orang menikah. Kalau dia dapat suami istri yang salihah, dia bisa menjadi seorang abid, ibadahnya yang mujahid. Dia ibadahnya makin getol. Ya, kontribusinya di masyarakat makin, karyanya makin luar biasa kalau istrinya salihah. Tapi kalau istrinya tidak salihah, dia jadi sufi. Jadi sufi itu ya begitu, ibadahnya batinnya kuat. Dia walaupun terzalimi dengan istrinya, dia tetap ya Allah. Dia tidak cepat-cepat aku ceraikan kamu, enggak. Karena itulah suami yang qawwam, yang kokoh, yang kuat akidahnya dan akhlaknya. Dia mendidik istrinya, menerima istrinya dengan apa adanya, tapi terus ya, karena istri itu, perempuan itu tulang rusuk yang bengkok, yang paling bengkok. Kalau kita memaksa diluruskan, patah, pasti banget patah. Maksudnya patah itu apa? Sakit hati bertahun-tahun, nanti kalau lagi masa dikit diungkit bapak pasti jadi bahan begini, wah, seumur hidup. Tapi kalau kita biarkan bengkok, ya begitu juga Pak. Karena kita tidak mendidik. Nah, makanya dididik dengan kasih sayang. Kata Rasulullah, wasiatnya, wasiatkan kau untuk berlaku lemah lembut kepada kaum perempuan. Nah, jadi wa'ud adalah wanita solehah, ciri khasnya selalu kembali kepada suami. Ketika dia salah, dia duluan minta maaf. Ketika dia benar, suaminya salah, dia duluan yang minta maaf. Katanya di hadisnya, aku tidak akan bisa tidur sebelum kau meridhoi. Nah ini ciri khas perempuan atau istri yang soleh. Dan suami yang soleh yang cepat-cepat memberikan maaf dan ridho kepada suaminya.
Masih on ya Bu ya? Kirain sudah ngantuk. Suami yang solih cepat-cepat berikan ridho dan maaf kepada istri. Nah, ini elemen penting dalam rumah tangga. Nah, inilah akidah yang saleh. Kemudian akidah ini pasti diikuti karakter kedua. Kalau sudah akidahnya kuat, ibadahnya insya Allah pasti benar. Dengan cara apa? Berilmu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau umatmu itu mencintaiku, ikuti aku. Mencintai Allah maksudnya ikuti aku, kata Muhammad. Ikuti Nabi itu maksudnya apa? Berilmu, Bapak Ibu. Ilmu itu cuma dua saja kalau diringkas dari semua sumber. Dua saja yang paling selamat. Qala Allah wa qala Rasul. Sudah selesai. Kalau nanti ditambahkan dengan banyak ya, ada qala Rasyidin ya tambahannya, kemudian ada ijma dan lain sebagainya, itu ada lagi. Tapi yang paling penting teguh pegang qala Allah wa qala Rasul. Nah, insya Allah dengan ilmu ini akidah dan ibadah kita jadi baik dan benar. Nah, akidah yang salim, sahihul ibadah yang benar, ittiba ala Rasul, pasti melahirkan akhlak yang benar, yang mati rasul, akhlak yang teguh. Gak mungkin kalau ada orang katanya beriman, berislam, sholat, tapi kok miso-miso, itu masih ada problem di sini. Bisa jadi sholatnya masih bermasalah. Sholat bermasalah sebenarnya Bu. Allahu Akbar. Udah weekend nih. Allahu Akbar. Masalah apa ya? Kayaknya di kulkas ada ayam nih. Sami Allah liman hamidah. Oh, kayaknya enak diopor. Nanti diulek-ulek, kasih bumbu, dikasih. Allahu Akbar. Lupa Bu, ini berapa rakaat ya? Nah, ini Bu, sholatnya masih belum khusyuk. Nah, wajar kalau sholat kita belum teguh kepada Allah dengan khusyuk. Wajar kita sedikit ujian oleh. Makanya Allah menyampaikannya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini satu paket. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu pasti menolong hambanya yang menghadapi ujian itu. Pertama, dia punya bekal kesabaran. Dia memutuskan jiwa dan hatinya untuk sabar. Sabar itu keputusan Ibu. Jangan alasan aku ini bukan orangnya gak sabaran. Jangan. Berarti memutuskan untuk tidak dibimbing oleh Allah. Sabar itu keputusan ilmu. Ada namanya sobrot jamil. Kira-kira Bu, aku sabar kok. Mukul-mukul sampai tangannya berdarah kena tembok. Nah, itu sabar tapi tidak jamil. Ya masih bagus Bu yang celaka tangannya sendiri. Nah, kalau yang celaka orang lain, anaknya misal, aku kurang sabar apa? Sambil jiwit anaknya. Nah, itu gak sabar namanya. Maka sabar ini pintu mendapat pertolongan Allah. Dan sabar ini latihannya satu saja Ibu, tegakkan sholat dengan khusyuk, selesai insya Allah. Jadi barang siapa yang ingin memperbaiki hidupnya, maka perbaikilah sholat. Siapa yang memperbaiki sholat, dia serius memperbaiki hidupnya. Nah, kata para guru saya. Makanya ada hadisnya kan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamani, wa man tarakaha faqad hadamani. Sholat itu tiangnya bangunan, dan bangunan itu bernama agama. Siapa yang menegakkan sholat, dia menegakkan agama. Tapi siapa yang tidak sholat, dia runtuhkan agama. Makanya
banyak orang berpengetahuan agama tapi dia masih nyakitin orang lain, omongannya bikin orang sedih, patah, miso. Itu pertanyaannya, jangan-jangan sholatnya bermasalah. Tidak mungkin teko Bapak kita berharap yang keluar susu. Isinya susu apa kopi Pak? Pasti susu. Nah kalau yang keluar itu yang miso, yang sumpah serapah, dikit-dikit senggol bacok, di dalam hatinya pasti begitu. Karena Imam Al-Ghazali menyampaikan akhlak itu ya matinul khuluq, ya akhlak yang teguh. Akhlak itu refleks. Kalau refleks kita kesandung, biasanya apa? Copot. Kan ada film dulu ya, zaman generasi dulu kayaknya filmnya